Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah kajian berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian di sore yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'asalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian di sore yang berbahagia ini, tema yang akan kami bahas adalah berkaitan dengan penghujung bulan Ramadan atau perpisahan dengan bulan Ramadan, terkait dengan keutamaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amal dan pahala. Ikhwan fillah azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita berada di hari ke-30 pada bulan Ramadan. Artinya ini adalah puasa terakhir yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin ketika menyelesaikan bulan Ramadan, hendaknya kaum muslimin itu memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil dan memperbanyak tahmid. Itu sebagai bentuk mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan itu perintah berlaku pada semua hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ya, mulai nanti ba'dal maghrib seluruh kaum muslimin akan mengumandangkan takbir, akan mengumandangkan tahlil dan tahmid. Ya. Itu pun yang insya Allah besok yang melaksanakan sholat Idul Fitri, karena hari ini di beberapa negara sudah ada yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Ikhwan fillah azakumullah,
terkait dengan keutamaan umat Islam, keutamaan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam amal dan pahala, itu sudah banyak dijelaskan di dalam banyak dalil, terutama dalil-dalil yang membahas berkaitan dengan bulan Ramadan. Sangat banyak bagaimana umatnya Rasulullah SAW ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mereka diberikan keutamaan dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Meski demikian, kita tidak boleh, kalau orang Jawa itu mengatakan jumawah, kita tidak boleh kemudian sombong atas amal yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya. Karena itu justru akan menjadikan apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan itu bisa menjadi sia-sia. Ya. Jadi meskipun ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umatnya Rasulullah SAW, kita tetap sebagai seorang hamba yang beriman, ya, merasa kurang dengan amal yang kita kerjakan. Karena sedemikian banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sifat tawadhu hendaknya senantiasa menghiasi diri kita. Dan itulah yang dipraktekkan oleh para ulama salafus saleh dahulu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan qala ba'dul ulama atau qala ba'dus salaf, berkata sebagian para ulama salaf, kanu yad'unallah sittata ashurin ayyuballighahum syahrul Ramadan. Dahulu mereka, ya, kata Ibnu Rajab sebagaimana menukil perkataan sebagian salaf, dahulu mereka para ulama salaf itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka itu bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Jadi mengakhiri bulan Ramadan bukan berlebihan di dalam suka cita, bergembiranya tidak berlebihan, tapi justru para salaf dahulu ketika mengakhiri bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka bisa berjumpa dengan Ramadan. Summa yad'unallah sittata ashurin ayyataqabbalahu minhum. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan berikutnya agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal yang sudah mereka kerjakan. Ya. Memang ada keutamaannya, tapi jangan lupa terkadang karena perilaku dan perbuatan kita, amal yang sudah kita kerjakan itu menjadi sia-sia karena perbuatan kita sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan di dalam Al-Quran, ya, kalau kepingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya amal itu didasari karena ketakwaan. Jadi kalau kita jumawah, kita sombong dengan apa yang sudah kita lakukan, bisa jadi amal kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Tapi dasari semua apa yang sudah kita lakukan itu dengan nilai ketakwaan. Persoalannya kemudian diri kita ini kalau disematkan kalimat takwa, apakah memang sudah demikian kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Ya. Mana dalil yang menyebutkan kalau amal yang diterima itu hanya didasarkan atas takwa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang ke-27. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan 2 putranya Nabiullah Adam alaihissalam, tatkala mereka berdua mendapatkan perintah untuk berkorban, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi, bacakanlah Muhammad kepada mereka, kepada umatmu
tentang berita dua orang putranya Nabiullah Adam alaihissalam bil haqqi, dengan sebenarnya. Idh qarraba kurbanan, tatkala mereka berdua itu mempersembahkan kurban, berarti melakukan satu ibadah. Ya, hari ini kita melakukan ibadah, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Putranya Nabiullah Adam alaihissalam, mereka juga beribadah. Ibadahnya apa? Melakukan korban. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima korban salah satu dari keduanya. Disebutkan oleh para mufassir, yang diterima itu adalah korbannya Habil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menerima korbannya Qabil. Ya, jadi yang satu diterima, yang satu tidak. Maka kemudian Qabil mengatakan, qala la aqtulannaka, sungguh aku akan membunuhmu. Ya, para mufassir menyebutkan kalau berdasarkan fisik, ya, kalau berdasarkan fisik itu jika berkelahi, ya, akan dimenangkan oleh Habil daripada Qabil. Karena badannya Habil ini gede, kuat, nah, dan dia seorang petani, ya. Jadi dia orang yang biasa bekerja keras. Meskipun nanti Qabil pun demikian, cuman kalau berkelahi itu lebih menang Habil. Jadi Qabil mengatakan, pasti aku akan membunuhmu. Qala, maka berkata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jadi diancam untuk dibunuh, malah memberikan jawaban bahwasanya amal yang sudah dikerjakan itu hanya akan diterima dari orang-orang yang bertakwa. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Maka ibadah Ramadan, apakah kemarin kita melaksanakan ibadah puasa mulai hari pertama hingga hari ini? Apakah kita membaca Al-Quran? Apakah kita menegakkan Qiyamul Ramadan? Maka hendaknya perkara-perkara itu tidak menjadikan kita jumawah dengan amal itu. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala memang memberikan keutamaan terhadap umat ini. Apa keutamaan umat ini berkaitan dengan amal dan pahala yang mereka kerjakan? Ana nukil beberapa hadis yang akan kami sampaikan pada sore hari ini. Misalnya hadis yang pertama berkaitan dengan amal yang dikerjakan oleh seorang hamba di bulan Ramadan. Itu ternyata luar biasa. Ikhwani fiddin azakumullah. Diceritakan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah, anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'a. Sahabat Thalhah menceritakan bahwasanya ada dua orang laki-laki dari daerah Baliyin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan diri sebagai seorang muslim. Dua orang ini dua orang bersaudara. Jadi mereka kakak beradik. Fakana ahaduhuma, kata sahabat Thalhah, salah satu dari keduanya, asadda ijtihadan minal akhor, itu lebih bersemangat di dalam menjalankan syariat ini dibandingkan saudaranya. Jadi semangatnya menggebu-gebu. Mungkin seperti kita, karena baru pertama masuk Islam. Biasanya semangat sing menggebu-gebu, yang mati-matian itu ketika kita ini kenal sunnah. Wah, yang lain sudah salah semua. Nanti kalau sudah lama, itu ternyata sudah mulai agak lunak. Bukan seperti itu ya, sunnah tetap dijaga,
tapi jangan berlebihan. Karena anak pernah punya murid dulu. Jadi awal ikut taklim itu Masya Allah luar biasa. Apalagi ketika mendapatkan materi berkaitan dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Waktu itu murid ini kebetulan masih di SMA. Jadi semangatnya untuk menuntut ilmu. Qadarullah di rumahnya dia dapati fenomena yang berbeda dengan apa yang disampaikan di taklim. Apa yang dia dapati, orang tuanya itu masih suka menyalakan kalau orang Jawa itu kemenyan gitu. Jadi memang kaum tertentu biasa menggunakan seperti itu. Bahkan orang Arab sendiri itu ya bahasanya bukan kemenyan, tapi biasanya menyalakan sesuatu yang baunya itu wangi. Bahkan kadang-kadang di tempat imaman itu dinyalakan. Sekarang sudah elektrik, jadi baunya juga wangi. Nah, itu didapati oleh ikhwan kita. Orang tuanya itu masih menyalakan kemenyan, diletakkan di bawah dipan gitu. Karena semangatnya dia dalam menuntut ilmu, taunya kalau perbuatan syirik itu, entah itu nanti bisa dikategorikan syirik atau tidak kan perlu dirinci. Tapi yang namanya anak muda langsung menegur orang tuanya, ini salah ini perbuatan syirik ini. Ikhwan fillah azakumullah, yang namanya orang tua kita, apapun bentuk kesalahannya itu orang tua kita. Tugas kita adalah menyampaikan. Ya tentu bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau harus mengemukakan dalil, maka kemukakan dengan cara yang baik. Oh, akibatnya orang tuanya marah. Sudah, kamu tidak usah repot-repot di sini. Sudah pergi saja dari rumah sini. Ya. Lah kadang-kadang karena semangat yang berlebihan tadi, ya, menyebabkan kita ini lupa bagaimana tahapan-tahapan di dalam berdakwah. Sahabat Tolka menceritakan salah satu dari keduanya itu semangat bersungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat. Faghoza al-mujtahidu minhuma fastushhida. Maka ketika datang perintah untuk berperang, yang semangat ini tadi ikut berperang, sehingga terbunuh menjadi seorang syuhada. Loh, ndak main-main loh jamaah sekalian. Masuk Islam, ya, semangat menjalankan syariat, datang perintah berperang, ikut berperang, terbunuh di medan perang. Artinya posisi orang yang meninggal ini dipastikan dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Summa makasal akhir ba'dahu sanatan. Summa tuwaffa qala Talha fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannah. Talha kemudian melanjutkan, adapun saudaranya tadi itu meninggal 1 tahun berikutnya. Di malam hari Talha bermimpi, fara'aitu fil manami, aku melihat dalam mimpiku, yang waktu itu aku berada di pintu surga. Idza ana bihima, kemudian aku melihat 2 orang bersaudara itu, maka aku pun menghampiri mereka berdua. Jadi digandeng sama Talha. Oh, ini teman saya ini yang dulu datang kepada Rasul, dia masuk sebagai seorang muslim, dua-duanya sudah meninggal. Fa kharaja kharijun minal jannah. Kata sahabat Talha, kemudian keluarlah penjaga surga menghampiri kami bertiga. Fa'adzina lilladzi tuwaffal akhir, ternyata penjaga surga tadi mempersilahkan orang yang meninggal 1 tahun sesudah saudaranya meninggal. Artinya yang kedua dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Summa kharaja fa'adzina lilladzi istushhida.
Kemudian keluar lagi penjaga surga mendatangi kami berdua, karena tinggal 2 orang. Yang dipersilahkan adalah orang yang mati syahid. Summa roja'a ilayya, kemudian keluar lagi penjaga surga datang kepadaku. Faqala irji, mengatakan kepada diriku, sudah kembalilah kamu. Fa innaka lam yakni laka ba'du, karena hari ini belum waktunya kamu memasuki. Ikhwan fillah azakumullah, fenomena ini diceritakan oleh sahabat Tolha. Fa asbaha Tolhahu yuhaddisu bihin nas. Keesokan harinya sahabat Tolha menceritakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah tentang mimpi yang beliau lihat. Fa'ajibu lidzalik, maka mereka pun merasa heran. Kok bisa orang yang bersungguh-sungguh menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian datang perintah untuk berperang, dia ikut berperang, kemudian terbunuh di medan perang, ternyata derajatnya itu kalah dengan saudaranya yang 1 tahun berikutnya meninggal. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsuhu al-hadisa. Maka kemudian sampailah kabar itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Min ayyi dzalika ta'jabun. Apa yang menyebabkan kalian itu heran? Faqala, maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, hadza kana asad ar-rajulaini ijtihadan summa istushhida wa dakhala hadzal akhirul jannah. Ya Rasulullah, kami heran tentang 2 orang bersaudara itu yang bersungguh-sungguh menjalankan syariat, kemudian terbunuh di medan perang. Ternyata masuk surganya itu belakangan dibandingkan temannya yang saudaranya yang meninggal 1 tahun berikutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian bersabda, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan, bukankah saudaranya itu meninggal 1 tahun berikutnya? Mereka menjawab, qalu bala, betul ya Rasulullah. Qala wa adraka Ramadan fasoma, bukankah dia sempat ketemu dengan bulan Ramadan? Dalam 1 tahun itu ketemu ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza, bukankah dia mengerjakan sholat ini dan sholat itu? Betul ya Rasulullah. Min sajdatin fis sanatin, bukankah dia banyak melakukan sujud dalam waktu 1 tahun itu? Betul ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul bersabda, bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi. Kata Rasul, jarak di antara keduanya itu amat sangat jauh jaraknya, ibarat jarak antara langit dan bumi. Ikhwan fillah azakumullah, ini termasuk salah satu keutamaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati bulan Ramadan. Orang yang memiliki amalan yang sangat luar biasa, terbunuh di medan perang, dia kalah keutamaannya dibandingkan dengan orang yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Dia manfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga mengangkat derajatnya menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Ikhwan fillah azakumullah, kita sudah melalui mulai hari pertama sampai hari ini, hari ke-30 dari bulan Ramadan. Tentunya kita berharap hari-hari yang sudah kita lalui kemarin betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga bisa melihat dalam riwayat yang lain tentang keutamaannya umat Rasul dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Dari sisi amal yang mereka kerjakan dan pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan. Ini berlaku umum, tidak hanya pada bulan Ramadan. Diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya
dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umam kama baina sholatil asri ila ghurubis samsi. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, keberadaan kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian. Maksudnya keberadaan itu waktu kalian hidup ini, menempuh kehidupan ini. Umatnya Rasulullah itu kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, kita ini posisinya seperti waktu sholat asar hingga terbenamnya matahari. Sholat asar kira-kira kita berada di posisi jam 3. Terbenamnya matahari ya sebelum atau masuk maghrib, sebelum maghrib. Kalau ada 2,5 jam itu sudah sangat banyak. Jam 3, jam 4, jam 5, setengah 6 maghrib masuk. Rasul gambarkan keberadaan kalian dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kalian itu seperti di waktu asar sampai di waktu terbenamnya matahari. Rasul kemudian jelaskan, utiya ahlut taurah at-taurah fa'amilu hatta idan tasofa an-naharu ajazu fa'utu kiroton kiroton. Kata Rasulullah SAW, ahlut taurah berarti umatnya Nabiullah Musa. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kitab Taurat. Mereka pun mengamalkan Taurat itu hatta idan tasofa an-naharu, sampai tengah hari. Sampai tengah hari berarti kita bisa menghitung mulai pagi. Kalau tadi sampai pagi itu kita anggap subuh, berarti mulai subuh sampai tengah hari. Itu berapa jam saja? Katakan jam 5 ya. Kan biasanya subuh itu jam 4 ya. Katakan jam 5 sampai jam 12. Lebih dari 6 jam. Jadi gambarannya Rasul memberikan satu gambaran, ahlu Taurah dahulu diberikan kitab Taurat. Mereka itu mengamalkan Taurat itu sampai tengah hari. Ketika sudah tengah hari mereka tidak mampu mengamalkan Taurat. Jadi waktu mereka panjang. Tapi kemudian kata Rasulullah, fa'utu kiroton kiroton, mereka mendapatkan pahala 1 kirot. Nah, kalau kita mau melacak hadis berkaitan dengan kirot ya, dalam satu riwayat disebutkan seorang yang merawat jenazah, mensolati jenazah sampai mengantarkan ke kuburnya ya, itu mendapatkan pahala 2 kirot. Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan kirot? Rasul menjawab, 1 kirot itu setara dengan 1 gunung Uhud. Berarti pahalanya sangat besar. Ya. Makanya kalau di Saudi, ikhwan fillah azakumullah, ya, terutama ketika di Madinah, ya, di Madinah kan bersebelahan dengan kuburan Baqi, ya. Itu kalau ada yang meninggal, biasanya jamaah haji Indonesia itu seneng. Seneng apa? Seneng ngantarkan jenazah tadi. Jadi ada jenazah yang meninggal, selesai disolati gitu, bareng sholat, setelah itu keluar gitu, orang-orang Indonesia itu biasanya ya, anak-anak mudanya itu ikut, ya. Entah hanya ngantarkan, entah hanya megang jenazah yang diletakkan di anu itu, pokoknya megang. Nanti kan ngiras-ngirus bisa masuk ke kuburan Baqi, masuk ke sana seneng. Kenapa kok seneng? Anak tanya begitu. Iya, karena dapat pahala 2 kirot. Oh, masya Allah. Dan ketika anak lihat kenapa ya Rasul selalu memberikan tamsil, pahala itu setara dengan gunung Uhud. Tidak pakai gunung-gunung yang lain, tidak pakai Jabal Nur, tidak, tapi selalu gunung Uhud. Ternyata Uhud itu nggak terlalu tinggi, tapi mulai dari atas hingga bawah itu hampir setara dan memanjang. Ya, panjangnya sampai 18 atau sekian kilo. Artinya ketika orang yang beramal mendapatkan janji pahala seperti itu, pahalanya itu tidak habis-habis karena memanjang.
panjang gitu, jadi nyeleret seperti bukit gitu. Makanya ada yang menyebut seperti bukit Bukit Uhud dan seterusnya. Berbeda dengan gunung yang ada di Indonesia, misalnya Gunung Semeru ya bawahnya besar, atasnya kemudian lancip. Kalau Gunung Uhud enggak terlalu tinggi, kemudian dari atas hingga bawahnya itu hampir rata gitu, hampir setara. Nah, itu Rasul sampaikan. Summa utiya ahlul Injil al-Injila, kemudian karena sudah tidak mampu melanjutkan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, digantilah dengan umat yang berikutnya, yaitu ahlul Injil. Mereka diberikan kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amilu ila sholatil asri summa ajazu fa'u'tu kiroton. Mereka pun kemudian mengamalkan Injil itu sampai waktu asar, tengah hari sampai asar, ya kira-kira ada 3 jam lah lebih. Kalau tengah hari itu berarti belum masuk waktu zuhur. Karena zuhur itu ketika matahari sudah tergelincir sedikit ke arah barat. Nah, ini berarti katakan jam 12 atau setengah 12 sampai kira-kira waktu asar jam 3. Loh, berarti mereka mengamalkan lebih dari 3 jam. Maka kata Rasulullah SAW, ketika waktu asar itu ahlul Injil sudah tidak mampu menjalankan syariat Allah, mereka pun diberikan pahala 1 kirot. Summa utinal Quran fa'amilna ila ghurubis samsi fa'utina kirotoni. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan Al-Quran, yaitu umatnya Rasulullah. Mereka pun mengamalkan Al-Quran itu hingga matahari terbenam, dan mereka mendapatkan pahala 2 kirot. Ikhwan fillah azakumullah, waktu yang singkat untuk beramal, tetapi pahalanya 2 kali lipat dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Apa kata Rasulullah? Maka ahlul kitab, terutama di sini disebutkan yaitu umatnya Nabiullah Musa alaihissalam, mereka itu protes, ya. Mereka mengatakan nahnu kunna aktsara amalan, ya. Kami ini lebih banyak menjalankan amal, tapi kami mendapatkan balasan yang sedikit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berkata, hal dzalamtukum min ajrikum min syai'in. Apakah aku telah berbuat zalim kepada kalian berkaitan dengan pahala ini? Mereka mengatakan qalu la, tidak. Qala, Allah berfirman, fahuwa fadli utihi man asya'u. Itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ikhwan fillah azakumullah, 2 dalil ini tadi yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mendapatkan keutamaan dalam amal dan pahala di bulan Ramadan. Orang yang memiliki amal yang sedemikian luar biasa itu ternyata derajatnya, ya, kalah dengan mereka yang sempat bertemu dengan Ramadan, memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Secara umum di luar bulan Ramadan, amal yang dikerjakan oleh umatnya Rasulullah SAW ternyata balasannya jauh lebih besar dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Tapi kondisi yang seperti ini, kata para ulama, kita tidak boleh jumawah, nggak boleh sombong, tetap bersikap tawadhu agar amal-amal yang kita kerjakan itu nanti berfaedah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azakumullah, maka terkait dengan hal itu, di perpisahan dengan bulan Ramadan ini, agar kebaikan yang sudah kita lakukan tetap terjaga, tidak menjadi sia-sia, paling tidak ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Apa itu seorang muslim? Yang pertama, seorang muslim hendaknya senantiasa melakukan muhasabah. Muhasabah terhadap apa? Terhadap amal yang sudah dia kerjakan. Dia melakukan introspeksi diri,
dia mengevaluasi amal-amal yang sudah dia kerjakan. Introspeksi terhadap perilaku, introspeksi terhadap ucapan ketika dia melalui bulan Ramadan yang sudah dia tinggalkan. Mengapa seperti itu? Karena puasa kita itu tidak berfaedah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala puasa yang kita kerjakan kemarin kita tidak mampu untuk menjaga perilaku kita, ucapan kita dari perilaku dan ucapan yang tidak baik. Rasulullah SAW mengingatkan kita di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 1903, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yada qaula zur wal amala bihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan perilaku keji, yang tidak meninggalkan ucapan keji, wal amalu bihi, bahkan dia itu mengerjakannya. Jadi selama Ramadan kemarin ya, barangkali ada kekurangan dari perilaku kita, ucapan kita yang tidak senonoh, yang tidak baik, bahkan kita mengerjakannya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh dengan kita menahan makan dan minum, kita lapar dan dahaga. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Bagaimana Ustadz kalau itu betul-betul terjadi? Dalam perjalanan saya mulai dari awal Ramadan hingga akhir ini ternyata ada amal-amal yang kurang. Mudah-mudahan kekurangan itu dimakfukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan muhasabah yang kita lakukan. Karena muhasabah itu sendiri adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat 18 dan ayat yang ke-15. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan, mengevaluasi, mengintrospeksi diri, mengevaluasi amal-amal yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha teliti dan maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Habis melakukan amal senang, lupa kalau kemarin amal yang dia kerjakan itu banyak kurangnya. Akhirnya dia lupa terhadap dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika kita sudah berada di akhir bulan Ramadan dan akan meninggalkan bulan Ramadan, kita bermuhasabah terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Fa insya Allah kekurangan-kekurangan yang kemarin kita lakukan itu mudah-mudahan dimakfukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan muhasabah tersebut. Mengakui kalau yang sudah kita kerjakan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan memang ikhwan fillah azakumullah, perkara ini, muhasabah ini yang membedakan antara umatnya Rasulullah dengan ahlul kitab dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan di dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka itu khusyuk mengingat Allah, dan mereka itu mengingat atau tunduk terhadap apa yang telah Allah turunkan berupa kebenaran,
yaitu di dalam Al-Quran. Jadi ayat ini sempat membuat, kalau diceritakan oleh para mufassir, ayat ini ada cerita yang sangat baik berkaitan dengan Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Ya, kalau kita membaca sejarahnya Al-Qadhi Iyad, beliau ini awalnya itu bukan orang yang taat beribadah. Ya, bahkan Al-Qadhi Iyad ini terkenal dengan pemimpin para penyamun, pemimpin para penjahat. Sewenang pokoknya ngambil barang milik orang lain. Sampai satu ketika Al-Qadhi Iyad ini senang dengan seorang wanita, karena sudah terbiasa melakukan hal yang bebas. Dia pun melompat pagar rumah milik wanita itu, memasuki rumahnya wanita tersebut. Dari dalam rumah itu ternyata pas wanita itu membaca Al-Quran, pas pada bagian surat Al-Hadid ini ayat yang ke-16. Alam yakni lilladzina amanu an taksa'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka itu, untuk khusyuk hati mereka itu mengingat Allah dan tunduk terhadap kebenaran yang telah Allah turunkan. Ini penjahat loh, ya khonfidin azakumullah. Mendengar ayat itu jawab, sudah datang waktunya. Jadi enggak jadi melanjutkan apa yang menjadi keinginannya tadi. Ini penjahat tapi ngerti. Ya, kalau kita dibacakan ayat begini ya, apa ya maksudnya ayat ini ya? Ini Al-Qadhi Iyad itu sampai orang mau lewat satu jalan, jangan lewat jalan itu. Kenapa? Di situ ada kalau sekarang kita sebut Al-Qadhi Iyad, ada perampok di situ. Namanya Iyad tadi ya. Jangan lewat situ. Jadi orang itu takut. Tapi ketika mendengar ayat ini sudah datang waktunya, kembali dia akhirnya dengan keinginan yang sangat kuat ya, dia meninggalkan perilaku yang selama ini dia kerjakan. Kemudian datang ke Makkahul Mukarramah, belajar ilmu din, yang kemudian di kemudian hari beliau menjadi ulama besar di zamannya. Allah Ta'ala mengingatkan kita di dalam ayat ini, wala takunu kalladzina utul kitab, janganlah kalian itu seperti ahlul kitab, min qablu fatala alaihimul amatu, ahlul kitab sebelum kalian, ketika masa yang panjang berlalu, yaitu masa kenabian, fakosat kulubuhum, hati mereka kembali menjadi keras. Umatnya Rasulullah tidak demikian. Selesai mengerjakan amal, selesai melakukan ibadah, tidak takabur, tidak sombong, tapi melakukan muhasabah. Umat terdahulu hatinya kembali menjadi keras. Ya. Para mufassir menyebutkan mereka kembali menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka penting ikhwan fiddin azakumullah, kita melakukan rihlah, perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin seperti apa? Antum sendiri yang nanti bisa mengoreksi dirinya masing-masing, termasuk ana. Itu pertama. Kemudian yang kedua, hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar kebaikan yang sudah dia lakukan itu tetap terjaga. Seorang muslim itu hendaknya senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, mujahadah, dia bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah,
kami benar-benar akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Kenapa ini kok sangat baik, ikhwan fiddin azakumullah? Karena jujur kemarin di bulan Ramadan, Masya Allah koyok surga iku nok ngarepe omah. Sholat tarawehnya sregep, rawajin, taklimnya rajin, baca Qur'annya rajin. Masya Allah ndak ada hari-hari kecuali untuk beribadah bersungguh-sungguh. Tapi aneh ketika Ramadan itu selesai ya, kadang-kadang kebiasaan yang baik itu hilang begitu saja. Padahal orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, dia mendapatkan pahala yang sebanding dengan apa yang dia kerjakan. Tidak hanya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita ngikuti sholat qiyamul Ramadan bersama dengan imam ya, maka di luar bulan Ramadan kebaikan atau kebiasaan tersebut tetap bisa kita laksanakan dengan mengerjakan qiyamul lail. Memang di bulan Ramadan ada keutamaan tersendiri, sebagaimana disebutkan Rasulullah, mangkoma ma'al imam, siapa yang berdiri bersama imam, artinya sholat qiyamul Ramadan bersama imam, hatta yansorifa, dia tidak meninggalkan imam sampai selesai. Kutibalahu qiyamul lailatin, dicatat bagi orang itu seperti sholat semalam suntuk. Itu luar biasanya sholat yang dikerjakan bersama imam pada bulan Ramadan kemarin ya. Apakah kemarin kita mengikuti yang 11 atau 13 rakaat atau mengikuti yang 23 rakaat? Kata para ulama, sholat malam itu tidak ada dalil yang menyebutkan pembatasan jumlah rakaatnya ya. Tapi di sini disebutkan mereka yang sholat bersama imam ya. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, bahkan awal Ramadan sudah punya jadwal, saya harus khatam gitu. Dan khatam betulan, ada yang nggak khatam karena banyak urusan ya. Misalnya seperti itu. Kebiasaan yang baik seperti itu tentunya bisa kita lanjutkan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu riwayat, mangqara'a bimi'ati ayatin fi lailatin, siapa yang membaca 100 ayat pada malam hari, tidak menyebutkan bulan Ramadan, pada malam hari 100 ayat saja dia baca, kutibalahu kunutu lailatin, orang itu dicatat seperti membaca Al-Quran semalam suntuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 16.345. Disebutkan pula di dalam kitab Sahih Al-Jami, nomor hadisnya 6.468 ya. Kalau 11 rakaat saja, ikhwan fiddin azakumullah, itu kita lakukan. Fatihah itu kan jumlahnya 7 ayat. Nah kalau 11 rakaat berarti 7 kali 11 itu sudah 77. Baru Fatihah tok. Lah kalau kita tambahkan dengan surat yang dibaca yang sedengan-sedengan sajalah ya. Yang terdiri dari 10 ayat, 12 ayat, itu kalau dikalikan dengan 11, loh Masya Allah, sudah lebih dari 100 ayat. Artinya apa? Orang yang menegakkan qiyamul lail, menegakkan sholat malam, dia sudah otomatis membaca Al-Quran itu lebih dari 100 ayat, maka dicatat baginya seperti membaca Al-Quran semalam suntuk. Masya Allah, luar biasa. Lah keutamaan ini sangat baik untuk kita tanamkan agar semangat ya, bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak padam selesai melewati Ramadan. Masya Allah jamaah sekalian, nanti pasti keadaan kita akan jadi baik. Belum lagi dalil-dalil yang lain tentang keutamaan membaca Al-Quran. Misalnya Imam Ad-Darimi menyebutkan di dalam hadis, nomor hadisnya 3452, berkaitan dengan siapa yang membaca surat As-Sajdah dan siapa yang membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku,
Diceritakan Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa yang membaca surat ini, ya, jadi barang siapa membaca As-Sajdah dan membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku kutiba lahu sab'una hasanatan. Keutamaan pertama yang bakal dia dapatkan, ditulis baginya 70 kebaikan. Wa khutta anhu biha sab'una sayyi'atan, dihapus daripadanya 70 keburukan. Wa rufi'a lahu biha sab'una darajah, dan dengan surat itu diangkat baginya 70 derajat. Masya Allah, luar biasa. Artinya kebiasaan yang sangat baik yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin itu bisa berlanjut. Orang yang bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah, janji Allah akan ditunjukkan jalan-jalan Allah. Jangan sampai Al-Quran ada di hadapan kita, ya, justru kita ini tidak pernah mengamalkannya. Nanti kita kena firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah yang biasanya dibaca oleh para imam pada waktu hari Jumat, ya. Surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima Allah sebutkan, masalul ladzina khummilut taurah summa lam yahmiluha kamasalil khimari yahmilu asfaro. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat. Kalau kita berarti tugas dibebani Al-Quran, kemudian tidak mengamalkannya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang sangat tebal, tapi dia tidak ngerti kandungan yang ada di dalamnya. Ya, koyoke di rumah kita banyak bacaan-bacaan kitabnya para ulama, mulai dari terjemahan sampai kitab yang asli banyak, tapi terpajang di lemari-lemari kita. Tidak pernah kita baca, kita tidak paham tentang apa yang ada di dalamnya. Kata Al-Quran di dalam surat Al-Jumu'ah, orang yang diberikan Al-Quran kemudian tidak mengamalkan Al-Quran, perumpamaannya itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab, kemudian ya, dia tidak ngerti apa yang ada di dalamnya. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah, sangat buruk kata Allah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi kaum yang zalim. Ini yang kedua, jadi keutamaan yang luar biasa tadi, amal yang luar biasa, pahala yang dijanjikan luar biasa, harus kita jaga, ya. Caranya yang itu tadi, mulai dari kita melakukan muhasabah, yang kedua kita melakukan mujahadah, ya. Ini menjadi penting, ya, karena kembali kepada dalil yang awal tadi, umurnya umat ini itu tidak jauh, tidak lama, hanya sebentar saja. Kalau riwayat yang lain menyebutkan umur kita itu tidak mungkin sampai 150 tahun. Tidak mungkin kayaknya, belum ada kayaknya yang selama ini umurnya 150 tahun. Karena Rasul menyebutkan dalam satu riwayat, ya, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, umur umatku kata Rasulullah min sittina sanatan ila sab'ina sanatan, kira-kira berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau toh ada yang lebih dari itu ndak banyak. Loh keluarga ya Ustaz saiki iya ya 60-70 tahun. Itu Masya Allah luar biasa, gak nggarai pikun. Karena kalau nanti umurnya itu ya, sampai 90 tahun, kadang-kadang dulu yang dia mengingat sesuatu dia lupa itu namanya apa. Kalau tidak kepingin seperti itu, kata para ulama, ya, banyak-banyak membaca Al-Quran. Fa insya Allah akal kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan pikun. Terakhir, ikhwan fillah azakumullah, masih ada waktu sedikit, ya. Terakhir, agar kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang begitu besar tadi, ya, dijanjikan pahala yang begitu besar yang dijanjikan tadi tetap
terjaga. Perkara ketiga yang harus kita lakukan adalah kita istiqomah dengan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 30 dan 31 tentang keutamaan orang-orang yang istiqomah. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, mengikrarkan diri sebagai hamba yang beriman, menyatakan diri sebagai hamba yang beriman. Jadi tidak usah malu-malu jamaah sekalian ya. Kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman itu tidak usah malu-malu ya. Kita orang yang beriman, iya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah. Karena Allah sebutkan innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah, dia menjaga keyakinan itu dengan sebaik-baiknya. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Turun kepadanya, yaitu para malaikat. Para malaikat itu mengatakan alla takhafu, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut. Takut akan apa? Takut akan negeri akhirat yang bakal kita tuju, dan pasti kita akan menuju negeri akhirat. Nah, kok nggak takut ya? Kita sudah istiqomah. Sudah ada amal yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzanu, dan jangan khawatir. Khawatir akan apa? Akan dunia yang kita tinggalkan. Gak usah khawatir dengan istri yang kita tinggalkan, anak-anak yang kita tinggalkan. Sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin melalui orang lain. Nah, makanya kita persiapkan terlebih dahulu. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira bagi kalian, yaitu surganya Allah yang telah Allah janjikan kepada kalian. Ayat 31-nya Masya Allah luar biasa. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, kata Allah, yang bakal menjadi pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surga kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan, dan di dalam surga kamu akan memperoleh apa yang kamu harapkan. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhwan fiddin azakumullah, 3 hal tersebut yang oleh Allah dan Rasulnya diperintahkan agar kebaikan yang sudah kita lakukan ya, mulai dari awal Ramadan hingga akhir ini senantiasa bisa terjaga, dan keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada umat ini itu menjadi bagian yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah karuniakan kepada kita, sehingga betul-betul kita akan menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. 3 hal tersebut sesungguhnya ya, diisyaratkan oleh Rasulullah SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadisnya 2406. Pernah seorang sahabat yaitu Uqbah bin Amir datang kepada Rasulullah SAW seraya mengatakan, ya Rasulullah, man najatu, wahai Rasul Allah, terangkan kepadaku apa yang harus aku lakukan agar aku selamat, agar aku menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung. Maka Rasul menyebutkan, qala amlik alaika lisanaka. Kalau kamu kepingin menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang beruntung, pertama, jaga olehmu lisanmu. Ini adalah bentuk muhasabah terhadap perilaku dan ucapan yang sudah kita lakukan. Kita lakukan dengan bermuhasabah. Kalau toh ada kurangnya amal-amal yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, mudah-mudahan dimakfukan. Karena muhasabah sendiri adalah perintah. Ya, dijaga lisan kita, perilaku kita. Kemudian yang kedua, wal yasaka baituka, luaskan olehmu, kata Rasul, rumahmu. Salah satu makna meluaskan rumah kita adalah menghiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quranul Karim. Tidak menjadikan rumah kita itu seperti kuburan yang sepi ya. Dan ini adalah bentuk mujahadah. Kalau di bulan Ramadan kita mampu bersungguh-sungguh, maka hendaknya itu kita lanjutkan setelah kita melalui Ramadan.
Kemudian yang ketiga kata Rasul, wabki ala khotiatika. Kalau kamu kepingin menjadi orang yang selamat, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menangislah karena dosa dan kesalahan yang kamu lakukan. Fa insya Allah 3 hal tersebut yang sudah kita rangkum dalam penjelasan berdasarkan pemahaman yang Allah dan Rasulnya berikan, mudah-mudahan ini menjadi amal yang sangat baik sehingga mengakhiri bulan Ramadan ini yang nanti kemudian disempurnakan dengan memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil dan memperbanyak tahmid. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang sangat baik yang nantinya bakal bermanfaat bagi kita pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya itu ikhwani fiddin azakumullah beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kajian di sore hari ini, yaitu perpisahan dengan bulan Ramadan, tapi lebih fokus pada keutamaan umat Islam atas amal dan pahala yang telah Allah dan Rasulnya janjikan. Mudah-mudahan menjadi bekal yang sangat baik untuk kita, dan setelah bulan Ramadan bisa kita sempurnakan dengan amal-amal yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.